Dotu Lolong Lasut sendiri diperkirakan hidup sekitar tahun 1400 hingga 1520. Setelah masa kepemimpinannya, perjuangan dan pengaruhnya dilanjutkan oleh keturunannya. Putranya, Londo Kambe Lasut, hidup sekitar 1520 hingga 1600 dan meneruskan usaha yang telah dirintis oleh ayahnya. Kemudian, muncul Bastian Hubertus Lasut yang hidup sekitar 1600 hingga 1717. Selanjutnya, ada Joachim Bernard Lasut. Ia dikenal sebagai Mayor Ares di Tekala. Pada masa hidupnya pula, terjadi perubahan besar dalam kekuasaan kolonial. Ketika VOC dibubarkan pada tahun 1798 dan kekuasaan kemudian diserahkan kepada Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Generasi berikutnya adalah Samuel Bernard Lasut menjabat sebagai hukum besar Ares sekaligus hukum besar Manado selama kurang lebih 25 tahun hingga akhirnya dipensiunkan. Penghormatan terhadap Dotu Lolong Lasut juga terlihat dari keberadaan tugu kuburnya di Manado. Pada 1920 hingga 1921, pemerintah Hindia Belanda sempat berencana merombak dan memusnahkan tugu tersebut. Namun, rencana itu mendapat perlawanan dari keluarga Lasut. Albert Lasut Waworuntu, bekas Mayor Distrik Sonder, bersama adiknya E.W.J. Waworuntu, bekas hukum besar Sonder, mengirimkan protes keras kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Hasilnya, tuntutan keluarga Lasut dikabulkan dan tugu tersebut tidak jadi dibongkar. Tugu itu masih dapat dilihat hingga kini. Kisah ini kemudian ditulis oleh Nicholas B. Lasut, cucu dari Mayor Distrik Ares, Joachim Bernard Lasut, di Manado pada 25 September 1969. Melalui kisah hidupnya, Dotu Lolong Lasut dikenang sebagai perintis negeri Wenang yang dari sebuah pemukiman kecil di kaki Gunung Wenang akhirnya berkembang menjadi kota Manado yang kita kenal sekarang.